Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan digampangkan rezekinya serta bahagia selalu. Amin. Allahumma amin. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips atau berbagi pengalaman saya di saat saya menggunakan action cam dari Akaso P50X. Jadi ini sekarang jadi alat tempur saya nih untuk membuat video. Ini untuk reviewnya udah saya publish ya. Jadi teman-teman bisa tonton dulu kelebihan dan kekurangan dari si kamera Akaso ini. Dan sekarang saya di sini mau berbagi settingan di saat teman-teman mau menggunakan action cam ini di konten motovlog seperti saya. Nah, apa aja sih settingannya gitu? Soalnya di siang dan di malam hari itu berbeda teman-teman, berbeda settingannya. Jadi di sini saya bakal berbagi tips serta settingan apa aja yang saya gunain selama menggunakan action cam dari Akaso P50X ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Oke deh teman-teman, jadi ini Akaso P50X yang saya pakai untuk merekam video. Nah, jadi apa sih settingan untuk di siang hari? Nah, jadi settingan di siang hari versi saya tuh ini, sebentar kita turunin dulu. Nah, pertama di resolusi ya. Resolusinya saya pakai di 1080p 30 fps atau full SD. Nah, jadi teman-teman bisa juga sih mau lebih juga, mau 4K juga boleh. Cuman saya sih lebih sukanya di 1080p 30 fps. Nah, lalu ini image stabilization-nya saya on kan. Wajib ini soalnya. Biar gambar nggak berguncang gitu lah, jadi nggak goyang dan tetap lurus gitu. Lalu mikrofon saya bawaan dari si kamera action cam ya, kecuali kalau teman-teman udah punya mic-nya ya. Kalau punya mic-nya pencet aja di eksternal. Nah, lalu audio record pasti harus di on kan, soalnya nanti kita capek-capek ngomong tahu-tahu nggak ke record suaranya kan bahaya. Nah, oke, lalu yang selanjutnya adalah exposure value. Ini yang penting nih. Jadi kalau dalam kondisi cahaya yang cukup ya, contohnya di siang hari, exposure value-nya saya suka pakai min 0,3 atau di min 0,7, tergantung dari tingkat kecerahannya sih. Kalau saya biasa pakai min 0,3 meter, masih bawaan dari action cam-nya, average. Lalu di pengaturan tambahan lainnya, di angle saya pakai super wide biar lebih lebar si gambarnya. Nah, lalu white balance masih auto saya. Lalu color juga masih natural, sharpness masih normal. WDR nya saya off kan. Lalu udah sih, styling segitu aja. Nah, dan hasilnya seperti ini nih. Oke teman-teman, belum nyalain. Nah, lupa belum di klik. Oke, habis isi bensin.
habis ngisi bensin sekalian testing kamera aja kali ya. Testing kamera sama setting di siang hari. Ini kebetulan jam berapa ini? Kebetulan jam setengah satu dua jam berapa sih? Oh iya, bener, setengah satu 12.29. Ini saya seperti dijelaskan sebelumnya ya. Ini saya pakai settingan di resolusi 1080p 30 fps. Jadi ini sih resolusi paling favorit saya nih. 1080p 30 fps. Soalnya pas gitu, gede enggak, kecil enggak gitu resolusinya ini. Kan intinya sih kalau semakin tinggi resolusi ya semakin gede juga ininya ukuran filenya gitu. Sedangkan ini kan memori cuman ada berapa giga sih? 64 giga. Ya, oke, balik lagi ke topik nih. Balik lagi ke topik. Jadi ini saya pakai Jadi saya pakai resolusi 1080p 30 fps dan ACE atau Electric Image Stabilizer-nya saya on kan biar stabil, nggak goyang-goyang. Meskipun sayanya goyang tapi kameranya kan nggak terlalu bergoncang itu. Terus electric image stabilizer-nya di on kan. Oh ya, ini exposure value-nya saya di min 0,3. Soalnya dirasa ini cuaca masih cukup terang lah ya. Jadi di ini aja di di min 0,3. Itu sih. Dan juga ini saya sekarang nggak dipakai ya WDR-nya. WDR-nya saya off kan. Jadi itu opsional sih. Teman-teman mau pakai WDR boleh, nggak juga nggak apa-apa. Cuman saya nggak pakai sih. Jarang pakai WDR. Apalagi ya, resolusi 1080p 30 fps. Terus apalagi electric image stabilizer-nya saya on kan. Lalu WDR saya nggak pakai sih, di off kan. Terus ya udah sih, paling sisanya bawaan dari kameranya auto semua. Kayak sharpness saya di normal, terus color saya auto, white balance saya juga di mode auto. Terus apa lagi ya, oh ya, angle-nya saya pakai super wide. Jadi dengan lebar sekitar 170 derajat. Tapi sih kayaknya ya kalau pakai Ace kayaknya sih ini kayaknya di crop kayaknya, jadi nggak 170 kayaknya. Gitu sih. Apalagi ya, udah sih paling segitu aja settingan dari saya. Jadi ini gimana teman-teman, apakah bagus nggak nih gambar kualitas videonya? Kalau saya lihat di display sih bagus sih, tapi nggak tahu kalau udah di convert ke HP. Dan nanti saya bakal
kasih settingan buat teman-teman yang pada malam hari. Jadi siang harinya kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut malam-malam. Oke, let's check it out. Oke, untuk yang di malam hari ini, biasanya settingan yang suka saya pakai seperti biasa di 1080p 30 fps, dan di image stabilization-nya tetap di on kan. Nah, yang bedanya paling di exposure. Dan kalau siang saya biasa pakai di min ya. Nah, teman-teman kalau di dalam hari gunain di 0 ataupun di plus. Ini plus sampai 2. Tapi biasanya saya suka dari 0,3 atau 0,7. Saya sih sekarang lagi gunain di 0,7, di plus 0,7. Ini setelan masih sama, general optionnya juga masih sama di super white balance masih auto, color masih natural, sharpness masih normal. Nah, untuk WDR nya ini kembali lagi sih ke kebutuhan teman-teman. Kalau sekiranya butuh cahaya yang lebih, bisa diaktifin on-nya, bisa diaktifin WDR nya. Tapi saya sih dirasa belum butuh ya. Jadi saya off kan aja. Oke deh, paling untuk hasil videonya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita coba di malam hari. Jam berapa ini? Jam 12 kurang, 11 lebih 40. Punten Pak, punten. Nah, ini settingan yang saya pakai di resolusi 1080p 30 fps. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Exposure value-nya saya di berapa ya, 0,3 apa 0,7 kalau nggak salah, plus 0,7 kalau nggak salah ini saya pakai ya, plus 0,7. Soalnya ini kan udah malam banget ya, udah agak gelap, di sininya sih terang. Terus electric image stabilizer-nya saya aktifkan. Masih buka. Sama audio record saya aktifkan juga, soalnya kalau nggak diaktifin bahaya. Saya udah capek-capek ngomong, taunya nggak ke record suaranya kan. Wah, mantap tuh. Nah, ini kebetulan juga saya pakai mic internal yang ya masih bawaan dari waktu saya ngeplug pakai smartphone. Jadi saya pakai mic clip on. Jadi sekarang saya masih ngerekamnya pakai HP. Jadi biar action cam fokus di kamera, nah HP-nya fokus di rekam audio. Nah, ini gelap nih. Kalau dilihat di preview sih glitternya nggak parah banget ya, nggak parah banget gitu, meskipun malam-malam juga. Oh ya, dan WDR-nya saya nonaktifin ya, alias nggak diaktifin, karena saya pakai ini aja sih, mainan di exposure aja. Kalau malam-malam ya berarti di plus aja gitu, di plus. Kalau di siang hari ya paling di min atau di 0,0 juga udah bagus kok. Gitu.
Dan ini saya contohin deh kalau audio recordnya bawaan dari Action Cam. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih. Bentar, kita gede banget teman-teman. 13 tapi sate pada sate Madura masih buka. Ini di daerah industri ini. Soalnya bubaran pabrik udah tadi sih jam 11 sih. Nah, nah, jadi gimana nih kalau misalnya pakai audio bawaan dari Action Cam-nya? Apakah bagus apa enggak? Ya, kalau noise sih pasti noise. Ya paling alternatifnya kalau teman-teman yang punya Action Cam Akasofi 50X tapi belum kebeli mic-nya, bisa cobain aja pakai yang saya cobain yang saya pakai sekarang nih. Pakai smartphone terus pakai mic clip on. Itu bisa nanti hasilnya tinggal digabungin deh antara si suara dari Action Cam sama ini sama suara video dari Action Cam sama audio yang saya rekam di smartphone gitu. Nah, kalau ini hasil videonya gimana nih teman-teman? Bagus nggak kira-kira kalau di malam hari? Nah kan tadi kalau siangnya udah nih kita. Oh ya BTW, dekat-dekat sini tuh waktu kemarin pernah ada kejadian ini ya, kejadian salah salah tangkap gitu ya, genggong gitulah, gangster gitu. Bukan di sini tapi di depan, di dekat gang Arsat kok nggak salah itu. Meninggal tapi ngeri ya. Jam berapa tapi nggak, ya malam-malam sampai hampir subuh kali ya. Ngeri. Makanya sekarang mah harus hati-hati teman-teman. Ya back to the topic nih, jadi kelupaan kan. Jadi kesimpulannya di malam-malam saya pakai resolusi video di 1080p 30 fps. Terus electric image stabilizer-nya saya aktifin, tapi WDR-nya saya off kan. Kalau gyroskop sih emang dari versi terbaru mah udah nggak ada ya gyroskopnya, tapi kata klaimnya dari Akaso sih, dari PT DNK-nya selaku distributor, kalau kita nyalain ya, kalau kita memulai rekam gyroskopnya otomatis nyala, katanya sih gitu ya, katanya sih. Tapi untuk di menu sih nggak ada sih gyroskopnya, cuman ada electric image stabilizer aja. Sip. Nah, ini di Cimindi mah masih rame. Terus exposure value-nya saya di plus 0,7. Angle-nya saya pakai super wide, dan color sharpness saya autoin aja deh, bawaan dari si kameranya aja. Jadi saya cuma mainin di resolusi sama di sama di satunya lagi tadi apa, exposure gitu sih. Nah, jadi gimana nih teman-teman, bagus nggak kira-kira? Ya mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang berencana untuk membeli Action Cam dalam waktu dekat tapi budgetnya masih minim. Boleh dilirik Akasofi 50X New Edition, atau ya bisa juga teman-teman melirik ke Action Cam Brika Bipro 5 AS 3 Max apa ya itu ya, pokoknya gini yang di bawah inilah, di bawah itu Brika Bipro 5, atau enggak juga ini Xiaomi Y Discovery atau Ycam. Cuman kalau itu sih, kalau Xiaomi ya karena udah jarang juga yang barunya ya, paling ya teman-teman bisa belinya di second ya, jadi ya harus cepat aja lah belinya.
gitu, di toko yang menurut teman-teman ratingnya bagus kalau mau beli di toko online. Yup, kita putar balik. Dan juga kalau misal pun ada ya yang jual Xiaomi Cam dalam kondisi fresh atau baru, paling teman-teman harus modal juga sih buat ngemod audio jacknya. Soalnya kalau nggak salah Gcam tuh ini apa belum support mic eksternal. Ya paling sih pilihan, ya kalau minta rekomendasiin ke saya sih antara Akasofi 50X sama Bipro itu sih. Cuman nggak tahu ya, katanya banyak keluhan di Bipro, tapi nggak tahu apa ya keluhannya ya. Kalau saya lihat-lihat di komenan YouTube gitu, kalau ada yang pakai kamera Bipro, tapi sih kalau untuk kualitas videonya sih the best ya, emang the best juga itu. Kita balik lagi. Agak-agak ngeri. Oke deh, paling segitu dulu dari saya mengenai settingan Akasofi 50X di siang dan malam hari. Semoga di video saya ini bisa memberikan referensi buat teman-teman ya, kalau ada yang mau beli atau berencana mau beli sekarang, ataupun yang udah punya tapi masih bingung settingannya. Ya siapa tahu berguna video saya yang satu ini. Ya jika teman-teman tertarik, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalau boleh. Biar sayanya makin semangat bikin konten. Dan oke, akhir kata dari saya Alam, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.